Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Azhar Abdullah, dan di sini saya akan memandu teman-teman dalam mengisi course di LMS Moodle. Yang pertama-tama kita membuka LMS Moodle di aplikasi internet. Saya di sini memakai Google Chrome, teman-teman bisa memakai Mozilla atau internet lainnya. Setelah itu kita membuka tab baru, lalu ketikkan nama akun LMS Moodle-nya. Kebetulan saya bernama Promina Selami gitu ya. Ketika sudah diketikkan, kita enter saja, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman langsung menuju ke arah pojok kanan atas, lalu klik masuk. Biasanya dalam bahasa Inggris login begitu ya. Lalu kita ketikkan nama akun kita. Ini. Setelah ini ketikkan, langsung masuk. Nah, setelah login atau masuk, tampilannya akan berubah seperti ini. Ya, tampilan awal akan seperti ini. Nah, untuk mengisi course, teman-teman langsung menuju ke arah site home. Site home seperti ini, lalu klik. Ketika sudah jadi sebuah course-nya, teman-teman pasti course-nya akan berubah seperti ini. Nah, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan tampilan seperti ini, course seperti ini? Nah, teman-teman menuju ke atas, kemudian ke row bidang lalu turn editing on. Setelah turn editing on, teman-teman ke bawah add new course, lalu kita ketikkan nama course-nya, misalkan biologi contohnya ya, biologi, terus nama shopnya bio 11. Lalu kita ke bawah, kita disable saja ini penggunaan course start date saat jadi itu kayak pembelajarannya mulai tanggal berapa dan akan berakhir tanggal berapa. Tidak usah dipedulikan, cukup langsung set and return, lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk mengisi course sendiri kita akan lanjut. Untuk saya sendiri, saya akan mengisi di course bahasa Indonesia. Nah, tampilan awal teman-teman akan berbentuk seperti ini, seperti pembukaan, topik 1, 2, 3, 4. Untuk yang bahasa Inggris, biasanya tampilannya course baru itu announcement, dan ini saya sudah buat menggunakan bahasa Indonesia. Untuk pertama kali kita akan mengupload sebuah kompetensi dan tujuan dasar pembelajaran, karena kan sebuah pembelajaran harus ada persepsi sebelum menuju materi yang baru, supaya para teman-teman murid teman-teman itu paham. Caranya gimana sih? Caranya yaitu add activity or resource. Nah, setelah itu kita menuju ke pilih yang namanya file untuk menginput segala jenis file. Kita langsung saja isikan seperti ini, kompetensi dan tujuan setelah jadi seperti ini, kita langsung ke bawah. Nah, untuk deskripsi silahkan teman-teman mau isi boleh, mau tidak isi juga boleh, tergantung kepenginnya teman-teman gimana. Nah, untuk menampilkan bisa dicentang ini untuk menampilkan di tampilan awal begitu. Nah, saya akan mengupload file yang telah saya buat sebelumnya. Kita menuju Windows Explorer terlebih dahulu, terus kita cari ini datanya ada di mana sih. Untuk saya sendiri kebetulan ada di Pictures,
lalu save pictures, lalu di LMS model. Teman-teman bebas carinya di mana aja. Kalau saya kebetulan di picture. Kemudian kita cari kompetensi. Nah, kompetensi sudah dapat. Lalu kita drag filenya menuju ke tempat yang diupload. Nah, ini ada tulisan drop files here to upload. Nah, kita arahkan, bila perlu di tanda panahnya ya, tanda panahnya, langsung kita lepaskan. Oke, filenya ini sudah ke upload, dan teman-teman jangan lupa untuk save and display supaya nantinya materi ini atau file ini itu terlihat. Kita save and display ya. Oke, kalau misalkan muncul seperti ini, maka filenya sudah tersimpan. Nah, untuk mengecek apakah file ini terlihat nggak di tampilan awal, kita cukup dengan menuju drag, kemudian klik general. Kita klik generalnya, lalu kita lihat ada kompetensi dan tujuan pembelajaran. Nah, fungsi dari pembukaan apa sih? Biasanya banyak teman-teman yang suka memberikan sebuah salam perkenalan tentang apa sih yang akan dipelajari pada pembelajaran kali ini. Nah, teman-teman bisa pembukaannya juga diubah dengan cara kita melakukan edit seperti itu, edit setting. Lalu teman-teman bisa diketikkan di sini. Misalkan ini tadi pembukaan tuh, ya. Nah, di deskripsi terserah teman-teman. Misalkan kita ketik ya contohnya. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Misalkan, apa kabar kalian pagi ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang luar biasa ya. Misalkan yang sehat dan semangat selalu ya. Terus biasanya kita memberikan sebuah topik tentang materi apa sih yang akan dipelajari. Contohnya, pagi ini kita akan mempelajari materi surat lamaran pekerjaan. Simak dengan baik ya. Nah, ini kan sudah jadi, ini contoh ya. Kita bisa langsung save dengan contohnya. Misalkan kita langsung save dan display. Ini kan sudah jadi, udah bisa gitu ya kalau misalkan ada tampilan seperti ini. Kita langsung di general. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan ya, ini tadi tanda centangnya belum diklik, otomatis ketika ingin mengetahui di pembukaan ada apa ya, kita harus mengeklik seperti ini. Lalu baru kelihatan nih pembukaannya, ada halo teman-teman semua, apa kabar kalian pagi ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan semangat selalu ya. Pagi ini kita akan belajar materi soal pekerjaan. Semangat dengan baik ya. Kan terkadang ada murid-murid atau teman-teman yang kayaknya nggak perlu deh, kayaknya males deh, kan ada gitu. Terus gimana ya caranya supaya ini tampil di depan gitu, biar langsung tampil di depan seperti ini? Caranya itu gampang banget, tinggal di edit, terus edit setting, lalu ketika seperti ini salah ini, semua apa kabar kalian dulu, kita display description on course page supaya langsung di atas. Kita langsung save and display aja. Setelah save and display muncul seperti ini, berarti tandanya sudah jadi ya. Dibaca dengan baik-baik barangkali ada yang salah, lalu menuju general. Nah, kita udah kelihatan nih, udah nampak. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian pagi ini? Semoga kalian semua bla bla bla. Nah, setelah muncul kan biasanya memudahkan ya, bukan memudahkan sih, membuat teman-teman itu bisa membaca dengan sekilas, lalu bisa mengarahkan untuk mungkin membaca di
bagian yang telah di-upload tadi, seperti kompetensi dan tujuan pembelajaran, supaya teman-teman, murid teman-teman itu sudah tahu tentang materi apa yang akan dipelajari dan hasil apa yang akan diraih ketika mempelajari pembelajaran pada kali ini. Nah, setelah apersepsi, mungkin dengan penulisan mengupload file kompetensi dan tujuan pembelajaran, kita langsung menuju materi. Nah, teman-teman bisa mengubah topik ini mungkin menjadi materi surat lamaran pekerjaan ya, karena kita contohnya ambil contoh materi surat lamaran pekerjaan, kita mengubah langsung ke materi surat lamaran pekerjaan. Nah, seperti itu. Mohon maaf, ketika sudah selesai jangan lupa untuk enter, tidak boleh menuju enter. Lalu akan berubah seperti ini. Untuk lebih cepat, teman-teman langsung add an activity or resource, lalu kita pilih file. Nah, teman-teman ketika menyusun sebuah materinya, pas usahakan ketik dulu di Word, lalu bisa diubah menjadi PDF ataupun tetap aja menjadi Word. Ini dilakukan supaya teman-teman itu meringkas. Misalkan mau mengupload ke sini, teman-teman nggak perlu ngetik lama-lama, tinggal ketik di Word, langsung upload aja di sini. Seperti yang dituliskan tadi, materi surat lamaran pekerjaan. Misalkan saya akan tulis di sini deskripsinya. Lalu kita seperti biasa kita menuju Explorer, lalu kita pilih mana foldernya. Lalu ini kita akan drag menuju file dan seperti ini materinya ya, materi surat lamaran pekerjaan. Kita save and display. Nah, sudah jadi. Langsung menuju seperti ini. Nah, seperti yang bilang tadi, untuk menampilkan deskripsi yang ada di atas seperti ini, seperti halo teman-teman, kalian bisa mengeditnya, edit setting, lalu kita centang display ini. Oke, langsung save dan display. Kita menuju materi seperti ini. Nah, kan muncul kan. Setelah materi sudah diberikan, pastinya kita memerlukan sebuah gambar ya. Untuk mengupload gambar itu sebenarnya ada beberapa cara. Ada yang biasa saya lakukan adalah saya memberikannya di topik awal atau di awal topik seperti ini. Kita bisa langsung mengklik topiknya, mengedit. Mohon maaf, ini kan topik, ini langsung editnya di sebelah sini, pojok sini, lalu edit topik. Nah, untuk mengupload foto, cara saya yang biasa lakukan adalah dengan menggunakan topik, kolom topik. Kita langsung saja menuju seperti ini. Ini ada gambar foto insert or edit di sampingnya yang sebelah gambar smile. Nah, di sini kita langsung saja di sini. Lalu kita browse repositories, terus pilih file. Jangan lupa ya, ketika misalkan diarahkan seperti ini, kita langsung menuju ke upload file, pilih file. Setelah itu kita cari nih di mana ya. Seperti tadi saya simpannya di save picture, LMS module. Lalu kita cari. Sudah semuanya, upload this file. Setelah itu kita bisa mendeskripsikan tentang foto ini, misalkan contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk
fotonya, size fotonya terserah teman-teman mau berapa. Kalau saya sih biasanya 600 dikali 810 biar teman-teman fit gitu ya. Bingung gimana sih caranya biar fit, biar enak dilihat, saya biasanya memakai fitur auto size. Setelah auto size, setelah ini berhasil, saya menggunakan auto size, langsung saya save gitu ya, save image seperti ini, lalu save change. Nah, seperti ini tampilannya. Biasanya saya taruh di topik biar ada gambaran gitu, supaya teman-teman yang memiliki murid tahu gitu contohnya sih seperti apa. Bisa kita lihat ini bentuk fotonya, materi surat lamaran pekerjaan pada yang lama Jakarta 20 Januari 2019. Nah, ini adalah bentuk fotonya. Setelah itu, setelah foto maka akan ada penjelasan tentang materi ini seperti apa sih. Nah, ini masuk ke sini nih. Setelah gambar udah, pastinya kan bingung ya, karena kan ada beberapa yang kurang mudeng dalam penjelasan sebuah materi. Kita bisa menambahkan tentang memakai video di video pembelajaran. Nah, kita ada dua cara lagi, dan selain menggunakan caranya ada URL, kita add activity or resource. Misalkan filenya berasal dari YouTube misalkan, kita bisa menggunakan URL. URL itu salin link ya. Misalkan kita cari gitu ya, kita pilih ini. Nah, surat tambahan pekerja ini kan sudah ada. Terus gimana sih caranya memindahkan supaya masuk ke sini? Kita bisa dengan menggunakan seperti ini. Saya gitu. Lalu kita pilih misalkan cara membuat surat lamaran kerja. Nah, linknya langsung taruh di sini, dan ini langsung jadi, bisa save and display. Maaf. Oh iya, saya belum mengcopy ya. Mengcopy terlebih dahulu. Nah, masukkan seperti ini, lalu save and display. Nah, ini ada linknya. Ini kalau misalkan teman-teman mau mengarahkan ke YouTube, tapi kalau misalkan mau mengarahkan langsung di video ini, caranya yaitu dengan menggunakan topik tadi seperti ini. Setelah materi surat lamaran pekerjaan, kita editnya di topik ya, edit topik di sini, atau enggak di sini deh, topik yang kedua, topik yang berbeda. Kita ganti, nah kalau ini masukkannya di sini, insert or edit an audio file. Nah, ini ada 3 macam, bisa link, video, audio. Karena kalau link seperti saya tadi, contoh ini bisa langsung muncul. Nah, ini langsung muncul dari YouTube-nya, tidak perlu upload seperti ini gitu. Ini kan harus diklik menuju YouTube. Ini kembali. Tapi kalau yang ini tinggal puter aja.
Begitu setelah video, kita akan mencoba memasukkan kuis ya. Setelah dirasa sudah begitu, kita akan mencoba memasukkan kuis. Di sini kita akan add another video resource. Lalu kita mencoba kuis, menulis oke kuis. Kita contohkan kuis surat lamaran. Deskripsinya nggak usah, lalu save and display. Sudah seperti ini, ingat langsung menuju ke PC, lalu edit quiz. Nah ini tuh ada beberapa hal ya, kita harus mengklik ini yang ada pensilnya, edit heading, misalkan namanya quiz. Surat lamaran kerja begitu ya, lalu kita add. Nah ini ada beberapa pilihan, from question bank, new question. Biasanya saya new question. Lalu kita lihat di sini ada beberapa hal nih, ada multiple choice, biasanya pilihan true false, benar salah, matching, mencocokkan, short answer, jawaban pendek, numerical tentang angka, essay bisa tentang panjang gitu, lalu calculate. Dan pokoknya banyak sekali, ini ada file juga, dan saya akan contohkan menggunakan multiple choice. Nah kita masukkan seperti ini. Nah ini contohnya seperti tadi, sama saja, kuis surat lamaran pekerjaan. Question set-nya bisa kalian pilih gitu, atau bisa kalian copy paste seperti yang saya akan lakukan. Kita buka terlebih dahulu datanya. Nah setelah muncul seperti ini, kita tinggal copy paste, misalkan langsung saja seperti ini. Cermatilah paragraf tersebut, paragraf berada dari, kita copy paste di sini. Nah ini akan otomatis. Teman-teman ingat, misalkan ada nomor satunya tinggal dihapus saja. Nomor satunya tinggal dihapus. Karena apa? Nantinya sistem akan proses dengan otomatis. Nah default marknya ini diganti 1 karena ini merupakan penomoran seperti yang saya sebutkan tadi. Terus di bawahnya ada beberapa pilihan jawaban. Nah di sini gunanya untuk ada berapa sih pilihannya. Terus di bawahnya juga shuffle the choice, itu maksudnya jawabannya akan diacak atau enggak. Terus kita mau tampilan enggak ABC atau 1, 2, 3 terserah. Kalau saya sih biasanya no numbering ya. Dan kita bisa pilih gitu. Jawabannya cukup masukkan jawabannya saja, tidak perlu A, B, C, D. Karena nantinya otomatis. Ini sudah iklan koran, saya contohkan. Kemudian instansi, kemudian pilihan ketiga pengumuman, ini masuk di bold, karena saya di bold karena tadi ini merupakan jawabannya ya. Kemudian pilihan keempat, informasi soal. Nah begitu ya. Maaf, informasi seseorang. Nah setelah ininya semua diisi begitu,
pasti teman-teman bingung gimana sih cara menentukan bahwa ini tuh pilihannya gitu, ini yang benar kan. Kawan-kawan dulu ya, mohon maaf kurang satu ini. 3 orang udah di udah mohon maaf banyak ya. Gimana caranya biar dari 4 jawaban itu ada yang benar? Caranya adalah kita milih ke grade, karena tadi jawabannya pengumuman ya, ini yang dibuat pengumuman, kita ke pengumuman lalu pilih yang grade. Ini kita ke grade lalu pilih yang 100%. 100% itu menunjukkan ini tuh jawaban yang paling benar, dan yang lainnya tuh nol itu nol maksudnya. Lalu kita langsung ke bawah lalu save change. Setelah semuanya dicek, lalu save change. Oke, kita menunggu sebentar. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengatur nilai minimal di sini berapa, misalkan 10 begitu ya, 10.00 atau 1.00 gitu. Nanti ini maksimum grade-nya itu untuk dapat berapa sih nilainya. Misalkan kita contoh ya, kuisnya apakah sudah betul atau tidak. Untuk mengeceknya kita menuju ke surat lamaran kerja, lalu kita attempt quiz now. Nah, bisa dilihat kita akan memiliki tampilan seperti ini, menandakan bahwa ini kuis sudah jadi gitu. Lalu buat menambahnya cukup gampang, teman-teman menuju ke kuis surat lamaran kerja tadi, lalu kita rode yang gerigi, lalu edit kuis, terus bisa di add sampai mungkin 10 atau 5 di question, terus pilih terserah multiple choice, lalu edit question text, question name, bebas, default mark di bawah shuffle the choice. Ingat ya, shuffle the choice itu jawabannya mau diacak atau enggak, dan answer only, bebas begitu ya. Pilih dari soal yang telah disusun. Nah, selanjutnya untuk menyusun tugas, kita kembali ke topik awal, yaitu topik 2, susun tugas. Nah, setelah dirasa bahwa semuanya sudah berlalu, pastinya akan ada tugas. Nah, buat tugas itu gampang banget. Tugas itu cukup kita assignment tugas ya. Setelah semuanya ini kita isikan, contohnya tugas akhir, membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, deskripsinya terserah. Misalkan ya, saya contohkan seperti ini. Nah, setelah deskripsinya muncul, kita bisa menampilkan deskripsinya supaya murid-murid bisa membaca atau siswa bisa membaca. Nah, karena assignment bentuk dokumen, kita pilih dokumental aja. Oke. Kalau perlu nggak usah di kategorikan juga cukup sudah kok. Tapi nggak apa-apa sih, dokumental aja biar lebih spesifik. Lalu udah semuanya, ini nggak usah karena bentukannya dokumen ya. Lalu save and display, udah. Maka ini lihat tugas akhirnya seperti ini gitu. Nah,
Untuk mengecek apakah sudah terupload, kita seperti biasa mengecek seperti ini. Di tampilan awal bisa kita lihat deskripsinya terlihat ya, format PDF dikumpulkan menggunakan kertas A4 dan pengerjaan dilaksanakan selama 2 minggu. Untuk menguploadnya juga ada kok. Uploadnya di sini. Karena ini, kenapa sih tampilannya seperti ini? Karena ini adalah admin user. Beda lagi sama admin siswa. Tampilan siswa ini admin user, jadi memang beda. Nah, ini nantinya akan muncul kayak ada berapa sih yang mengumpulkan. So, itu aja tentang bagaimana sih cara mengisi course di LMS Moodle khususnya ya.